Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang kita laksanakan online di YouTube channel Asadul Walidrus. Yang kita masih di pembahasan tentang bab makruhat sholat, tentang kemakruhan di dalam sholat. Apa saja? Ada kemakruhan min nahyah makanis sholat, dari sisi tempat sholat, yang sudah kita bahas sebelumnya di episode sebelumnya. Kemudian bagian yang kedua sekarang, makruhat min nahyah halil musalli, kemakruhan ketika kita di dalam sholat. Apa saja yang makruh kita lakukan ketika di dalam sholat? Yang pertama, as-sholatu haqinan wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Orang yang sholat tapi sambil dia menahan kencing. Jadi dia kebelet kencing nih, terus dia sholat. Ini makruh. Jadi orang kebelet kencing sholat itu makruh. Kenapa? Ya bikin tak khusyuk kan. Kecuali kalau waktunya mepet. Kalau dia kencing dulu kemudian wudu, waktunya nggak cukup. Ya waktunya sudah keburu habis. Nah, maka dengan posisi seperti itu maka tidak makruh lah. Atau di tengah-tengah sholat. Lagi di tengah-tengah sholat tahu-tahu kebelet kencing. Makruh nggak? Enggak, karena sudah masuk di sholat. Yang makruh itu ketika kita kebelet kencing dan kita sholat. Kemudian kita sholat. Bukan di tengah-tengah sholat ya. Kemudian yang kedua, as-sholatu hakiban. Apa hakiban? Wahawal ladhi udafi'ul ghaid. Orang yang kebelet buang air besar. Itu juga makruh. Apalagi sakit perut gitu ya. Waduh. As-sholatu haziqan. Wahawal ladhi udafi'ul rih. Orang yang kebelet buang angin. Sekali lagi ini kalau dia kebeletnya ini semuanya sebelum dia masuk ke dalam sholat. Makruh kalau dia lanjut atau teruskan ke sholatnya. Beda dengan di tengah-tengah sholat tahu-tahu kebelet. Ini enggak makruh. Kemudian yang keempat, as-sholatu hakiman. Walladhi yudafi'ul baula wal ghaid. Ya, sama sih sebetulnya, cuma ini campuran. Sudah kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil lagi. Nah. Kemudian yang kelima, as-sholatu ta'iqan lit-ta'amil hadiri in wasi'al waqt. Sholat dengan keadaan dia menginginkan makanan, yang makanan ini ada, tersedia di sebelahnya dia. Dan waktu sholatnya masih panjang, dalam arti masih baru adzan zuhur gitu misal. Dan dia dalam keadaan lapar dan ingin makan itu, tapi dia paksa untuk sholat dulu. Dan ini makruh. Kenapa? Ya tadi kembali lagi ke ketidakkhusyuan tadi. Akhirnya dia tidak khusyuk. Kalau posisi seperti itu mana bisa khusyuk? Bingung kan? Dengan nahan lapar, dengan nahan buang angin, buang air, buang ini segala macam. Kemudian yang ketujuh, as-sholatu ghadbanan. Sholat dalam keadaan marah. Itu juga makruh. Redakan dulu kemarahan, kecuali kalau memang sudah mepet waktu sekali lagi. Diredam, kemarahannya diredam. Kalau kemarahannya diredam, maka tidak makruh. Bagaimana meredam kemarahan ini? Ini kita bisa bahasnya nanti di kajian tasawuf, dan sudah sering kita bahas di kajian tasawuf kan. Kemudian as-sholatu muttabi'an. Ini muttabi'an apa? Belum. As-sholatu na'san. Ngantuk berat. Orang yang ngantuk kemudian dipaksa untuk sholat, ini hukumnya makruh. Kemudian as-sholatu mutalathiman lirrajuli wa mutanakkiban limmar'ati. Makruh sholat itu sambil menutupi mulut dan hidung, pakai masker atau pakai apalah. Bagi laki dan perempuan ini hukumnya makruh. Jadi pakai masker itu sebetulnya makruh ketika kita sholat, kecuali keadaan terpaksa. Misalkan kita sakit, yang sakit menular, yang tidak mau pakai masker. Atau ada perintah untuk memakai masker, kalau tidak akan timbul fitnah. Masjidnya ntar ditutup misalkan. Nah, itu baru boleh, tidak makruh. Baik laki maupun perempuan.
Terus kalau perempuan pakai cadar gimana? Kalau perempuan pakai cadar, dicopot cadarnya kalau dia sholat di ruangan yang tidak ada laki-laki lain. Tapi kalau misalkan dia terpaksa sholat misalkan di serambi masjid yang tidak ada tempat tertutup dan ada laki-laki yang bukan mahramnya di sana, maka sholatnya tetap pakai cadar. Tapi waktu dia sujud harus dibuka keningnya untuk nempel di tempat sujud. Nah, posisi seperti itu bagi perempuan yang memang terbiasa cadaran tiap hari ya. Dengan posisi seperti itu maka tidak makruh dia pakai cadar. Tapi kalau orang ini, perempuan ini biasa cadar, biasa enggak ya kadang-kadang cadaran, kadang-kadang enggak, maka jatuhnya makruh. Jadi dia bukan komitmen orang yang memang bercadar tiap hari. Nah, kemudian as-salatu mutalathiman lirajuli wa mutanaqiban lilmar'ati tadi yang kita bahas. As-salatu maksyufar ra'si wal mankib. Orang sholat yang tidak pakai kopiah. Mankib ini juga ini pundak. Sunnah di pundak ini ada syal. Ada ridak atau syal. Sunnah juga ketika kita sholat memakai kopiah. Sama ketika kita di kamar mandi kita juga sunnah memakai kopiah ketika masuk. Dan juga memakai memakai sandal, alas kaki, alas kepala dan juga alas kaki. Itu juga hukumnya sunnah. Karena dikatakan setan itu bisa masuk dari atas juga bisa masuk dari bawah. Nah, kemudian as-salatu fi thawbi min ghairi an yaj'ala ala atiqihi syai'an. Ya, ini tadi. Salat dengan baju tapi tidak ada sesuatu di pundaknya. Jadi kayak kaos oblongan. Kaosan itu juga makruh hukumnya. Kemudian as-salatu fi thawb fihi tasawir au syai'in yulhihi. Salat dengan baju, posisi bajunya itu ada gambar. Kayak misalkan ya, bentar lagi ini kan ada musim pemilu nih. Tahu-tahu dia sholat di belakangnya kaosnya ada gambarnya orang coblos saya, misalkan kayak gitu. Nah, ini makruh hukumnya. Atau pakai corak-corak atau warna-warna atau tulisan-tulisan apapun hukumnya makruh. Kenapa? Bikin tidak khusyuk orang di belakangnya. Apalagi kalau misalkan gambarnya itu gambar yang memang diharamkan. Ada gambar yang diperbolehkan, ada gambar yang diharamkan. Nah, kalau gambar yang diharamkan dia pakai untuk sholat, bisa-bisa tidak sah sholatnya. Bukan tidak sah, tidak diterima sholatnya. Sahnya sah, tapi tidak diterima sholatnya. Nah, kalau sahnya sah, tapi tidak diterima ya percuma ya. Kemudian as-salatu mustamilan kastimali somma. Somma ini kayak dia pakai pakaian yang tertutup semuanya, tangannya juga masuk ke dalam kayak berukutan gitu, kayak apa namanya ya. Nah, ini makruh kenapa? Kalau dia mengeluarkan tangannya kan terbuka auratnya karena posisinya kayak karung gitu loh, kayak apa ya? Hah? Jadi tapi model kayak gini tidak ada di Indonesia. Kemudian as-sadl wa huwa an yulqiya tarfai rida minal janibain. Sadl ini dia pakai rida fayusibal ard. Ridanya bukan diginikan tapi dikalungkan sampai ngelewer ke bawah. Ini juga hukumnya makruh. Wal isbal wa an yursila thawbahu hatta yusibal arda. Isbal ini juga sebaliknya memanjangkan pakaian gamis atau celananya sampai kena tanah. Nah, isbal ini hukumnya makruh baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau unsur keharamannya karena ada lil khuyala yang sudah sering kita bahas isbal. Orang kalau misalkan memakai pakaian isbal itu karena kesombongan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada unsur seperti itu, maka tidak ada hukum haramnya. Ada yang mengatakan makruh jatuhnya, ada yang mengatakan enggak makruh. Kenapa? Karena sababnya sudah hilang. Ini sudah sering Anda bahas. Ada hukum yang berlaku pada zaman tertentu. Ya. Ketika zaman itu berubah karena ada ilahnya, lil khuyala tadi itu. Untuk kesombongan. Lah zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dahulu ada orang yang pakaiannya itu panjang, sarungnya panjang, gamisnya panjang, jubahnya panjang, sampai menutupi mata kaki sampai ke tanah.
Ini menunjukkan ke kalau orang ini orang kaya, orang besar, hingga menunjukkan kesombongannya. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak. Kalau zaman sekarang enggak seperti itu. Maka kalau zaman sekarang bisa jatuh hukum makruhnya haramnya. Kalau zaman sekarang. Wallahu a'lam. Ini 16 kemakruhan ketika kita di dalam sholat. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas makruh min nahyatil mukhalafah ba'dus sunan au tarkiha. Kemakruhan yang tidak mengerjakan sebagian dari kesunahan atau meninggalkan kesunahan secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fid din. Fatihah. Astagfirullahaladzim. Amin.